Setiap orang pasti pernah merasakan semangat yang membara di awal sebuah perjalanan. Entah itu ketika memulai bisnis baru, membangun kebiasaan sehat, belajar skill baru, atau bahkan hanya sekadar mencoba menulis jurnal setiap hari. Di awal, rasanya penuh energi, penuh ide, dan penuh keyakinan. Tapi sayangnya, semangat itu seringkali tidak bertahan lama. Seminggu pertama mungkin berjalan baik, tapi memasuki minggu kedua atau ketiga, tiba-tiba semua terasa berat. Rasa malas datang, motivasi hilang, dan akhirnya berhenti. Fenomena ini sebenarnya sangat manusiawi. Otak kita pada dasarnya menyukai hal-hal yang instan, yang cepat memberikan hasil. Begitu kita tidak melihat perubahan yang signifikan, otak mulai mempertanyakan, untuk apa aku melakukan ini? Kenapa aku harus copek-copek kalau hasilnya tidak terlihat? Dari situlah muncul rasa bosan, menyerah, dan berhenti di tengah jalan. Inilah yang membuat banyak orang berkata, aku nggak bisa konsisten. Masalahnya, seringkali kita salah memahami konsistensi. Kita mengira konsisten berarti selalu bersemangat, selalu termotivasi, selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Padahal, konsistensi justru diuji ketika semangat itu hilang. Konsistensi bukan soal apakah kita merasa ingin melakukannya, tapi apakah kita tetap melakukannya meskipun tidak ingin. Kalau dipikir-pikir, bukankah itu yang membedakan orang sukses dengan yang berhenti di tengah jalan? Bukan karena mereka punya bakat luar biasa, bukan juga karena mereka selalu merasa semangat, tetapi karena mereka belajar untuk tetap bergerak, walaupun hatinya ingin menyerah. Konsistensi adalah soal keberanian kecil yang diulang setiap hari, bukan satu lompatan besar yang hanya terjadi sekali. Ada beberapa alasan kenapa manusia sulit konsisten. Pertama, karena kita sering memasang standar yang terlalu tinggi. Misalnya, kita ingin mulai olahraga, tapi langsung menargetkan lari 5 km setiap hari. Padahal, tubuh kita belum terbiasa. Akhirnya di hari pertama atau kedua, badan sudah terasa sakit, semangat menurun, dan akhirnya berhenti. Jika saja target itu lebih kecil, seperti hanya jalan kaki 10 menit per hari, kemungkinan besar, kita bisa bertahan lebih lama. Kedua, kita terlalu fokus pada hasil, bukan pada proses. Kita ingin cepat melihat perubahan, tubuh yang ideal, bisnis yang berkembang pesat, penghasilan yang naik signifikan. Tapi ketika hasil itu tidak muncul sesuai ekspektasi, kita merasa kecewa. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari proses kecil yang berulang. Sama seperti menanam pohon, kita tidak bisa berharap buah muncul di minggu pertama. Kita hanya perlu menyiram setiap hari dan membiarkan waktu bekerja. Ketiga, kita seringkali bergantung pada motivasi. Saat motivasi tinggi, kita bergerak. Saat motivasi turun, kita berhenti. Masalahnya, motivasi itu sifatnya naik turun. Kalau kita hanya bergantung pada motivasi, maka tindakan kita pun akan ikut naik turun. Inilah sebabnya konsistensi jauh lebih penting daripada sekadar motivasi. Orang yang sukses bukanlah orang yang selalu termotivasi, tapi orang yang tetap melangkah meski motivasinya sedang rendah. Keempat, kita sering tidak punya sistem yang mendukung. Misalnya, kita ingin membaca buku setiap hari, tapi kita tidak menaruh buku di tempat yang mudah terlihat. Kita ingin makan sehat, tapi isi kulkas justru penuh dengan makanan instan. Tanpa sistem, konsistensi akan lebih sulit dijalani. Karena itulah, penting sekali menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan yang kita inginkan. Banyak orang berpikir bahwa untuk bisa konsisten, mereka harus selalu punya motivasi tinggi. Padahal, motivasi hanyalah bahan bakar awal. Sedangkan yang benar-benar membuat kita tetap berjalan adalah kebiasaan. Jika kita hanya mengandalkan motivasi, maka hidup kita akan seperti roller coaster. Naik ketika sedang semangat, turun ketika rasa malas datang. Itulah mengapa penting untuk membangun sistem kebiasaan kecil. Bayangkan saja seperti menggosok gigi. Hampir tidak ada orang yang setiap hari merasa bersemangat untuk menggosok gigi. Tetapi kita tetap melakukannya, bukan karena motivasi, melainkan karena sudah terbentuk sebagai kebiasaan. Begitu juga dengan hal-hal lain, olahraga, membaca, menulis, atau bahkan bekerja produktif. Semua bisa menjadi kebiasaan jika kita membiasakan diri melakukan hal kecil secara berulang. Konsistensi bukan tentang melakukan sesuatu dengan sempurna setiap hari, melainkan tentang tidak berhenti terlalu lama. Ada kalanya kita terjatuh, ada kalanya kita bolong sehari. Itu wajar. Yang penting adalah bagaimana kita kembali lagi ke jalur. Ibarat belajar naik sepeda, yang penting bukan tidak pernah jatuh, tapi setiap kali jatuh, kita bangkit lagi.
Selain itu, konsistensi juga erat kaitannya dengan identitas diri. Jika kita mulai melihat diri kita sebagai orang yang konsisten, maka tindakan kita akan mengikuti identitas itu. Misalnya, alih-alih berkata, aku sedang mencoba rajin membaca. Lebih kuat kalau kita berkata, aku adalah orang yang suka membaca. Dengan mengubah cara kita memandang diri sendiri, kita juga perlahan mengubah cara kita bertindak. Kuncinya adalah, jangan menunggu semangat untuk datang, tapi tetap lakukan. Meskipun semangat itu tidak ada, justru dengan melakukan hal kecil secara rutin, semangat itu seringkali muncul kembali dengan sendirinya. Banyak penulis mengatakan bahwa inspirasi datang bukan saat kita menunggu, tapi saat kita mulai menulis. Begitu juga konsistensia lahir dari tindakan, bukan sekadar perasaan. Kebanyakan orang gagal konsisten karena terlalu berfokus pada target besar. Mereka ingin menulis buku, tapi akhirnya terbebani karena merasa harus menulis ratusan halaman sekaligus. Mereka ingin sehat, tapi terbebani karena merasa harus olahraga 1 jam penuh setiap hari. Padahal, rahasia konsistensi adalah memecah sesuatu yang besar menjadi langkah-langkah kecil yang sederhana. Langkah kecil itu mungkin terlihat sepele, tapi jika dilakukan terus-menerus, hasilnya bisa luar biasa. Misalnya, menulis hanya 200 kata per hari. Dalam setahun, itu sudah lebih dari 70.000 kata cukup untuk 1 buku penuh. Atau berjalan kaki 10 menit per hari. Dalam setahun itu setara dengan ratusan kilometer. Dari hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus, kita membangun sesuatu yang besar. Salah satu cara praktis untuk menjaga konsistensi adalah dengan prinsip, jangan 0 hari. Artinya, setiap hari lakukan sesuatu, sekecil apapun, yang mendekatkanmu pada tujuanmu. Kalau tidak bisa menulis 1 bab, tulis 1 paragraf. Kalau tidak bisa membaca 1 bab buku, baca 1 halaman saja. Kalau tidak bisa olahraga 1 jam, cukup lakukan peregangan 5 menit. Yang penting, tetap ada langkah. Karena dengan begitu, otak kita akan terbiasa melihat kemajuan, sekecil apapun. Selain itu, kita juga bisa menggunakan teknik tracking atau pencatatan. Misalnya, membuat kalender dan memberi tanda centang setiap kali berhasil melakukan kebiasaan kecil. Lama-kelamaan, akan muncul rasa sayang untuk memutus rantai konsistensi itu. Langkah kecil juga lebih mudah dilakukan karena tidak terlalu membebani pikiran. Konsistensi runtuh biasanya bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terbebani oleh ekspektasi sendiri. Dengan memulai dari hal-hal kecil, kita menipu otak kita agar tetap mau bergerak. Dan pada akhirnya, langkah kecil itulah yang membuka jalan menuju hasil besar. Kalau kita merasa diri ini selalu gagal konsisten, jangan langsung berpikir bahwa kita lemah atau tidak berbakat. Sebenarnya, konsistensi itu bukan bakat, melainkan keterampilan yang bisa dilatih. Ada beberapa cara praktis yang bisa membantu kita. 1. Mulai dari yang paling kecil. Kalau ingin menulis, jangan paksa diri untuk menulis berjam-jam di hari pertama. Mulailah dari 5 menit saja. Kalau ingin olahraga, cukup dengan peregangan ringan. Dengan cara ini, tubuh dan pikiran kita tidak merasa terbebani. 2. Fokus pada proses, bukan hasil. Katakan pada diri sendiri, hari ini tugasku hanya duduk dan membuka laptop. Bukan, aku harus menulis 1 bab penuh dengan baik itu. Kita menurunkan hambatan untuk mulai bergerak. 3. Gunakan sistem pengingat. Konsistensi akan lebih mudah kalau kita mengikatnya dengan rutinitas lain. Misalnya, membaca setiap kali sebelum tidur, atau menulis setiap kali setelah sarapan. Dengan bijicu, kebiasaan lama akan memicu kebiasaan baru. 4. Rayakan kemajuan kecil. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Memberi apresiasi pada diri sendiri adalah bahan bakar yang sangat penting. Walau hanya berhasil membaca 5 halaman, ucapkan bagus. Aku berhasil hari ini, rasa puas Castle. Itu akan membuat otak ingin mengulanginya lagi. 5. Buat lingkungan yang mendukung. Kalau ingin makan sehat, pastikan isi dapurmu mendukung. Kalau ingin produktif, tata ruang kerja agar minim distraksi. Lingkungan punya pengaruh besar pada perilaku kita. Dengan lingkungan yang tepat, konsistensi tidak terasa dipaksa. 6. Jangan takut gagal. Kalau suatu hari kita bolong, jangan anggap itu akhir dari segalanya. Banyak orang berhenti total hanya karena melewatkan 1 atau 2 hari. Ingat, konsistensi bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang seberapa cepat kita bisa kembali lagi setelah terhenti. Dengan cara-cara sederhana ini, konsistensi bisa tumbuh perlahan. Sama seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat ia menjadi. Penutup, konsistensi adalah jembatan. Pada akhirnya,
konsistensi adalah jembatan antara niat dan hasil. Semua orang bisa punya mimpi besar, tapi hanya sedikit yang sanggup menjaga langkah kecil setiap hari. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka menyerah terlalu cepat. Ingatlah bahwa konsistensi tidak berarti selalu sempurna. Konsistensi berarti tetap berjalan, meski langkahnya kecil, meski kadang tersandung, meski kadang ingin berhenti. Konsistensi adalah keberanian untuk bangun setiap kali jatuh. Jadi, kalau kamu merasa sulit konsisten, jangan putus asa. Malah lagi, sekecil apapun langkahmu, karena setiap langkah kecil yang berulang, pada akhirnya akan mengantar kita ke tujuan besar. Jangan tunggu motivasi datang, jangan tunggu situasi sempurna. Mulailah dari sekarang, dengan apa yang ada, sekecil apapun itu. Karena masa depan tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan sesekali, tapi oleh apa yang kita lakukan setiap hari.